Halo teman-teman semua, salam dan bahagia. Pada pertemuan ini atau pada materi yang kedua ini, saya akan membagikan tentang lanjutan dari materi satu kemarin. Pada materi satu kemarin, Anda sudah saya minta untuk membuat sebuah title block khususnya untuk kertas A4. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi. Berikut adalah title block untuk ukuran kertas A4. Ya, pastinya teman-teman semua juga sudah membuat ini ya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana merubah ukuran A4 ini atau menambah ukuran title block menjadi ukuran A3. Nah, sebelum memulai, pastikan dulu layar Anda sudah lengkap ya. Layar teks dan sebagainya itu sudah lengkap seperti yang saya instruksikan kemarin. Oke, untuk membuat kertas A3 atau membuat title block dengan kertas A3, pertama-tama kita pilih layarnya dulu. Nah ini, tik title block. Oke, kita buka lagi buku kompetensi Anda. Silahkan dibuka buku kompetensi Anda dan juga materi kita. Untuk kertas A3, kita lihat di materi teori untuk yang pertemuan pertama. Di sini dijelaskan bahwa ukuran A3 adalah 297 kali 420 mm. Jadi sebenarnya seperti ini ya. A4 itu ketika dijejerkan akan menjadi A3. A3 ketika dijejerkan akan menjadi A4. Maaf, akan menjadi A2. A2 dijejerkan menjadi A1 dan A1 dijejerkan menjadi A0. Sebenarnya seperti itu. Jadi ukuran di sini ini sebenarnya hanya dua kalinya. 210, 420 dan seterusnya. Nah, pada A2 dan A1 sebenarnya ukuran di sini, kenapa kok ini tidak dua kalinya tapi dua kalinya lebih? Ya karena sebenarnya ukuran dari kertas A4 itu A2 dan A3 itu sebenarnya ini ada komanya ya, ada komanya. Jadi ketika 210 ini dijejerkan sebenarnya ada komanya, tetapi komanya itu belum terbulatkan menjadi 1 mm. Ini juga. Tapi ketika dikalikan 2 lagi, kemudian 420 dikalikan 2 lagi, ini komanya koma di belakang 0 itu akan membentuk 1 mm sendiri. Jadi di sini jadi 841. Seperti itu. Oke, untuk menyingkat waktu kita lanjutkan saja. Yang penting kita pahami ukuran kertas A3 ini 297 kali 420. Oke. Kita akan membuat persegi. Saya akan memberi jarak dulu. Saya letakkan di sini sampai hijaunya keluar. Saya tarik ke sini. Oke, saya bikin garis saja. Saya klik di sini. Saya tarik. Oh ya, ortonya saya hidupkan dulu. Saya beri jarak 100 mm. Oke, kemudian saya beri ketinggiannya sama ya. Sini saya samakan saja, ini sudah otomatis 297, kemudian kesananya 420, ke bawahnya kita samakan dengan ini, kita tarik. Oke, kalau tidak berhasil menarik, kita masukkan saja secara manual. 497. Maaf, 297. Kemudian ini saya gabungkan di sini. Kemudian garis bantunya tadi saya hapus. Oke. Selanjutnya kita copy title blocknya. Jadi ini tidak perlu kita gambar lagi ya, tinggal kita copy saja. Cara mengcopy itu seperti ini. Seandainya saya punya objek ya, punya objek persegi ini. Ketika membuat copy, nah copy itu di sini. Kita blok dulu objek yang akan kita copy. Seperti ini. Kemudian kita klik copy. Kemudian tinggal kita pindah saja. Nah, agar memindahnya punya referensi, saya memindahnya dari sini. Dari sini saya tempelkan ke sini. Ya, kemudian saya escape.
Nah, ini jaraknya pasti sama karena referensinya saya pindahnya dari sini. Oke, itu contoh penggunaan perintah copy. Kalau perintah move, ada juga perintah move. Kalau perintah move seperti ini. Kita blok dulu bagian yang ingin dipindah atau di move, kita klik move. Kemudian kita pilih referensinya. Bisa di sini atau dimanapun. Tapi saya coba di sini saja. Di sini, kemudian saya pindah ke sini. Ya, tahu ya bedanya ya. Kalau copy yang diblok tidak ikut menghilang, tapi menjadi 2. Tapi kalau kita move, yang diblok tadi akan berpindah atau tidak ada kopiannya. Oke, ini saya hapus ya. Oke, selanjutnya saya akan memindah title block ini ke sini. Berarti ini saya copy dulu. Saya copy, saya blok dulu dari sini sampai ke sini. Oh, kebanyakan. Saya besarkan dulu agar lebih enak. Oke, maaf. Oke, ini saya besarkan dulu sekian. Saya zoom, kemudian saya copy sampai sini. Ya. Kemudian saya maaf, tadi ini saya blok ya. Kemudian ini saya copy, klik copy. Saya ambil referensi di sini. Saya tempelkan di sini. Ya, seperti itu. Kemudian ini saya escape. Kalau ini kita klik, ini nanti akan double-double. Makanya kita escape. Oke, selanjutnya kita sesuaikan. Kita hapus dulu garis yang tidak perlu seperti ini. Oke, karena garisnya hilang, maka kita akan buat garis baru. Kita ubah dulu layarnya menjadi thin line. Karena garis ini thin line ya. Oke, kemudian saya buat line, saya perbaiki dulu ini. Sini ke sini. Oke, saya escape. Oke, kemudian untuk bingkainya ini akan saya lanjutkan. Oke, saya ambil, oh ya, ini saya rubah dulu menjadi margin. Kalau Anda pakai kontur, ya tinggal dirubah saja ya, tinggal diblok kemudian diganti. Ini saya posisikan ke sini dulu. Nanti tinggal kita trim. Ini juga saya posisikan ke sini. Oke. Kemudian saya buat line lagi. Saya posisikan ke sini. Saya geser ke kanan. Saya masukkan angka 10 karena jaraknya dari kertas bingkainya 10. Kemudian saya tarik ke atas. Oke, saya paskan di sini. Oke, saya escape. Kemudian tinggal kita trim. Trim, klik kanan, kemudian kita posisikan di sini. Dan di sini. Nah, ini tidak ada bagian yang tidak hilang. Karena ini tadi adalah garis tersendiri. Makanya kita escape dulu. Ini kita klik, kita delete. Ya, sudah jadi untuk kertas A3 bertitle block. Oh ya, jangan lupa untuk F-nya ini Anda ganti karena kertasnya A3, ini Anda ganti 3. Angka 4-nya Anda ganti dengan angka 3. Nah, ini tinggal kita ganti dengan angka 3. Karena kertasnya A3. Kalau kertasnya nanti A2, A1 dan sebagainya ya ini tinggal kita ganti saja 2, 1 atau A0 bahkan ini kita ganti 0. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya silakan Anda buka buku kompetensi praktikum Anda. Kemudian Anda buka untuk kompetensi 2. Ya, ini kompetensi 2. Di sini ada 10 gambar atau 10 kompetensi di kompetensi 2, yaitu kompetensi 2A sampai 2J. Oke, untuk yang pertama, untuk kompetensi 2A, kita akan belajar untuk membuat poligon. Nah, ini adalah poligon atau segi banyak, ini ada segi 6 dan segi
Oke, kita kembali ke AutoCAD. Untuk membuat poligon, caranya adalah demikian. Kita klik ini yang sebelah rectangle, kita pilih poligon. Kemudian kita masukkan seginya. Anda ingin segi berapa? Misalkan segi 6. Masukkan saja 6. Kemudian Anda enter. Tentukan koordinat titik pusat dari poligon tersebut. Misalkan titik pusatnya di sini. Nah, kemudian Anda akan dihadapkan dalam dua pilihan, yaitu inscribe in circle dan circumscribe about circle. Kita coba yang inscribe dulu. Yang inscribe kita klik. Nah, ortonya ada di depan saja. Untuk inscribe, jarak yang diminta untuk dimasukkan atau jarak yang kita tarik ini adalah jarak dari titik pusat ke masing-masing sudut poligon. Nah, misalkan ini kita masukkan 50, enter. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Berbeda dengan yang circumscribe. Nah, kita klik poligon lagi. Kita masukkan sudutnya 6, enter. Titik pusatnya kita tentukan misalkan di sini. Klik di sini, circumscribe about circle. Nah, bedanya ini. Untuk circumscribe about circle, angka yang diminta atau nominal yang diminta itu adalah jarak antara titik pusat hingga ke masing-masing sisinya. Dan itu tegak lurus ya. Jadi tegak lurus ke masing-masing sisinya. Seperti ini. Misalkan ini kita masukkan 50. Hasilnya akan berbeda. Kalau kita ukur, yang inscribe tadi adalah jarak dari, ini titik pusatnya saya buat dulu biar bisa diukur. Nah, ketika kita ukur jarak dari titik pusat ini ke masing-masing sudutnya seperti ini. Ini 50, kita tadi masukkan 50. Kemudian untuk yang circumscribe, kita ukur. Nah, ini perbedaannya. Ukuran 50 yang kita masukkan itu untuk yang inscribe itu adalah jarak dari titik pusat hingga ke masing-masing sudutnya. Kemudian untuk yang circumscribe itu jarak yang kita masukkan adalah jarak dari titik pusat ke masing-masing sisinya seperti ini. Paham ya? Jadi dua perbedaan itu harus kita pahami dulu untuk membuat poligon. Ya, nantinya hasilnya pun akan berbeda karena yang kita masukkan berbeda. Oke, kita kembali ke soal. Di soal kita diminta untuk membuat poligon, tapi yang diketahui di sini adalah ukuran panjang masing-masing sisinya. Yang segi 6 adalah 46, yang segi 5 adalah 50. Padahal formula dari AutoCAD itu adalah jarak dari titik pusat ini ke masing-masing sisinya dan jarak dari titik pusat ini ke masing-masing sudutnya. Sementara tidak ada fitur yang harus dimasukkan adalah panjang dari sisinya. Itu tidak ada. Nah, sehingga ini harus kita akali, harus kita hitung dulu. Bagaimana cara membuat agar sisinya tepat 46 dan tepat 50. Nah, silakan perhatikan dulu. Saya sudah membuat ilustrasi. Oke, akan saya jelaskan. Saya lengkapi dulu ilustrasinya, sedikit kurang lengkap. Saya trim dulu.
Oke, kita lanjutkan. Saya sudah membuat segi 6 atau heksagon. Kemudian di heksagon ini sudah sama seperti di soal ya. Ini panjang sisinya adalah 46. Nah, kalau kita jabarkan dulu, ini saya beri garis seperti ini untuk masing-masing sudutnya, sehingga heksagon ini terbagi menjadi 6 segitiga yang sama seperti ini misalkan. Nah, karena ini dibagi 6, masing-masing segitiga yang menyusun ini atau penyusunnya itu memiliki sudut 60 derajat. Dari mana didapat 60 derajat? Karena ini bisa diandaikan sebagai sebuah lingkaran di mana sudut lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Ketika ini dibagi menjadi 6, otomatis ya 360 dibagi 6, hasilnya 60 derajat. Oke, paham ya sampai situ ya? Kemudian ini akan saya bagi dua lagi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sudut yang segitiga ini setelah dibagi dua, itu bisa kita hitung juga. Ya tinggal dibagi saja, 60 bagi 2 sama dengan 30 derajat seperti ini. Nah, kemudian segitiga yang dibagi dua ini, salah satunya akan saya keluarkan atau saya keluarkan ke sini. Namun dengan ukuran yang sama. Nah, seperti ini. Menjadi segitiga A, B, C. A, B, C. Kemudian panjang dari sisinya ini yang bawah atau alasnya itu adalah 23. 23 berasal dari 46 yang dibagi 2. Nah, sekian kan 46. Ketika dibagi 2, hasilnya 23. Kemudian untuk dapat membuat ini secara AutoCAD, membuat poligon, kita harus mengetahui sisi BC. Nanti dengan fitur yang ada di sini, misalkan ini segi 6 sini. Nah, untuk fitur circumscribe itu kita harus tahu panjang dari BC-nya dulu, panjang dari garis BC. Kemudian untuk mengetahui atau untuk menggunakan fitur inscribe, kita harus mengetahui panjang dari garis CA. Seperti itu. Oke. Untuk ini saya ilustrasikan dengan circumscribe. Berarti kita harus mengetahui garis BC itu panjangnya berapa untuk menghasilkan poligon dengan sisi 46 ini. Oke, dari segitiga ini 30 tadi sudah diketahui ya. Dari mana asalnya? Ya 60 tinggal dibagi 2 saja. 60 di sini tinggal dibagi 2. Oke, kemudian untuk sudut yang ini dapat 60 dari mana? Sebagai yang kita tahu, segitiga itu total sudutnya adalah 180 derajat. Nah, 180 derajat itu tinggal dikurangi 90 derajat, karena ini siku-siku. Kemudian dikurangi 30 derajat ini, hasilnya adalah 60 derajat. Oke, dari yang diketahui ini, kita tahu sudutnya, tahu salah satu panjang sisinya, yaitu sisi AB ya, 23. Berarti kita bisa mencari panjang BC. Dengan apa? Dengan trigonometri. Nah, kita kembali ke pelajaran SMA ya ini ya. Dengan trigonometri bisa kita cari. Nah, untuk mencarinya, di trigonometri ada sin, cos, dan tan. Oke, kita cari satu-satu. Untuk sin, kita acuannya sudut 60 ini, atau di titik A, di sudut A ini. Untuk sin, itu adalah depan, miring. Nah, untuk kasus ini, kita tidak tahu panjang miringnya untuk mencari depan ini, atau untuk mencari BC. Berarti tidak bisa pakai sin. Kemudian cos. Cos adalah samping miring. Nah, ini tidak sesuai, sampingnya tahu, tapi tidak sesuai dengan tujuan kita. Tujuan kita adalah mencari tahu panjang BC. Oke, berarti kita pakai tan. Tan adalah desa, depan, samping. Depan itu depan sudutnya maksudnya, depan sudutnya, samping sudutnya. Seperti itu. Sehingga kalau kita formulasikan
Oke. Kita tulis di sini. Tan 60 derajatnya tidak saya tulis ya, tapi andaikan ini ada derajatnya. Tan 60 sama dengan apa? Demi sami desa. Nah, desa ya, depan samping. Berarti BC, garis BC dibagi garis AB. Oke. Di sini kita tulis BC dibagi AB. Kemudian kita masukkan yang diketahui. Sama dengan yang diketahui apa? BC-nya belum diketahui, ini yang kita cari. Dibagi AB. AB-nya tadi adalah 23. Nah, dari sini ya 23 itu ya. Nah, ini 23. AB 23, BC-nya kita cari. Oke. Kemudian ini tinggal kita cari saja. Ini tinggal kita pindah karena yang kita cari adalah BC. Karena 23 ini pembagi, ketika ini dipindah ruas menjadi pengali. Sehingga tan 60 dikalikan dengan 23 sama dengan BC. Nah, untuk menghitung ini kita gunakan saja kalkulator. Kalkulator di sini kita gunakan yang saintifik. Nah, kita gunakan yang saintifik, yang ada sin kostannya. Oke, untuk menulis tan 60 caranya 60 tinggal kita tan. Ya, nanti langsung ketemu tan 60. Tinggal kita kalikan dengan 23. Oke, hasilnya ini ya. Berarti BC sama dengan kita pasta saja. Nah, gampang kan? Nantinya ini panjang tidak masalah, nanti kan tinggal kita kopas. Jadi kita kopas ke ukurannya nah, ketika membuat poligon. Ini saya copy lagi. Oke, udah ketemu. Ini saya tulis dulu di sini, biar kelihatan. Nah, seperti ini. Kita buktikan. Saya akan membuat poligon segi 6 ya. 6, pusatnya saya tentukan di sini. Kita pilih yang sirkum karena tadi kita menghitung khusus untuk sirkum. Nah, urutannya saya hidupkan dulu biar gampang. Nah, kemudian kita diminta memasukkan angka. Kita masukkan angka 39 ini. Tetapi agar bisa dipaste, kita masukkan sembarang angka dulu. Misalkan 3. Nah, kemudian angka 3 ini kita blok seperti ini, kemudian kita paste, Ctrl V. Kemudian kita enter. Nah, kita buktikan apakah perhitungannya benar. Kita ukur dari sini hingga ke sini. Ya, hasilnya benar ya, presisi ya, 46. Oke, kemudian untuk pentagon gimana, atau untuk segi 5 bagaimana? Untuk segi 5, prinsipnya sama. Segi 5 ini kita bagi seperti ini. Menjadi 5 bagian, karena segi 5 berarti 5 bagian. Kita tentukan dulu sudut yang di sini berapa. Karena dibagi 5, berarti 360 dibagi 5, hasilnya 72. Kemudian 72 kita bagi lagi. Kita bagi menjadi segitiga yang lebih kecil, segitiga siku-siku, agar Pythagoras bisa dilaksanakan. Agar trigonometri bisa digunakan. Oke, ini 72 kita bagi 2 berarti 36. Kemudian segitiga ini kita keluarkan lagi ke sini. Kita keluarkan lagi. Nah, hasilnya di sini. A, B, C. Sama ya. Kita keluarkan ke sini. Ini 36. Nah, yang ini bisa 54 dari mana? Ya 360 dikurangi 90 derajat siku-sikunya ini, dikurangi 36 derajat. Hasilnya adalah 54 derajat. Kemudian kita sama-sama menggunakan tan, karena kita mencari BC. Mencari AC juga bisa, tapi nanti dengan inscribe. Nah, ini saya ajarkan untuk menggunakan circumscribe saja, kita mencari B
C, panjang garis BC. Ini 25 dari mana? Ya karena panjang menurut soal ininya panjang sisinya adalah 50, sehingga ketika dibagi 2 adalah 25. Oke. Rumusnya sama, karena tan sama-sama tan. Ini berarti kita menggunakan tan 54. 60-nya tinggal kita ganti 54. Rumusnya sama, ini juga kita ganti 54. 23-nya menjadi 25. Ini 54 kalikan 25. Oke, tinggal kita pakai kalkulator lagi. Kita hapus dulu hasilnya yang tadi. Oke, 54 tan kalikan 25. Nah, ini hasilnya. Ini tinggal kita copy. Kita paste. Ya, hasilnya ini. Kemudian kita masukkan ke gambarnya. Oke, ini saya tulis dulu. Ya, hasilnya sekian. Oke, kita praktekkan langsung. Membuat pentagon, berarti poligon sudutnya seginya ada 5. Enter. Saya posisikan di sini. Circumscribe, saya tarik ke bawah. Saya masukkan sembarang angka dulu biar bisa di paste. Saya blok, saya Ctrl V atau saya paste. Kemudian saya enter. Kita buktikan. Sini sampai sini. Ya, presisi ya, 50. Ketika ini berbeda ya berarti perhitungan Anda yang salah. Seperti itu. Oke. Kemudian ini kita akan buat lagi yang di sini ya. Kita buat lagi yang di sini. Saya hapus dulu biar bersih. Kita ulangi. Poligon, kita buat yang segi 5 dulu ya. Segi 5. Enter. Ini sembarang di sini, circumscribe. Tarik ke bawah, masukkan sembarang angka. Kemudian ini kita blok. Saya Ctrl V. Dan saya enter. Saya inspeksi, saya buktikan 50. Kemudian kita buat yang segi 6. Nah, yang segi 6 tadi angkanya ini. Poligon seginya 6, kita enter. Saya posisikan di sini. Circumscribe, saya tarik ke bawah, saya tulis sembarang angka agar bisa dimasukkan atau bisa dipaste. Saya blok angkanya tadi, saya paste, saya enter. Oke, kita inspeksi atau kita buktikan. Harusnya 46 ya. Ya, hasilnya 46. Oke, kemudian kita diminta untuk kita perhatikan bukunya. Untuk 2A itu poligonnya tebal, kemudian ada lingkaran di luar tipis. Kemudian yang 3B, poligonnya tipis, lingkarannya di dalam tebal. Nah, ini berarti kita bagi dua, kita copy dulu. Untuk mengcopy, ini saya ajarkan, ada fungsi copy dan fungsi move. Untuk fungsi copy, yang akan kita copy kita blok dulu, seperti ini. Kemudian kita tekan copy. Kemudian ini kita klik, kita tarik. Nah, ini kita klik lagi, sudah jadi. Kita escape. Kalau fungsi move seperti ini. Ini kita move, kita blok dulu, kita move. Saya klik sini, kemudian saya pindah. Nah, menghilang yang di sini karena move, dipindah. Kalau di copy itu tidak menghilang karena kita gandakan atau kita copy. Seperti itu ya bedanya ya. Cara menggunakannya juga cukup mudah. Oke, ini saya gandakan agar bisa kita buat lingkaran. Untuk yang A, untuk yang kompetensi 2A yang tipis adalah yang lingkarannya dan di luar. Karena tipis saya ganti layernya menggunakan thin line.
kemudian saya klik circle. Nah, untuk membuat circle itu seperti ini. Kita klik ya bawah dulu. Nanti ada center radius, center diameter, dan sebagainya. Yang biasa sering kita pakai itu yang center radius dan center diameter. Untuk center radius itu nanti kita tentukan dulu titik pusatnya, kemudian kita tarik, kita masukkan radiusnya. Tapi kalau center diameter, nanti kita tentukan titik pusatnya, kita tarik, kemudian kita masukkan diameternya. Nah, radius itu sama dengan jari-jari ya. Jadi kalau lingkaran diameternya 100, radiusnya adalah 50, seperti itu. Oke, saya pakai center radius saja. Oh, ini belum dibuat titik tengahnya. Padahal lingkaran perlu titik tengah. Nah, kita buat titik tengahnya. Saya pakai line. Ini saya ganti dulu thin line. Klik di sini. Nah, posisikan tepat sampai segitiga gini ya. Kalau sampai segitiga itu artinya dia sudah di tengah. Oke, satu lagi. Klik di sini, posisikan ke sini sampai segitiga. Nah, titik temunya ini adalah titik tengahnya. Begitu juga dengan ini. Karena ini segi 5 atau segi ganjil, otomatis nanti sudutnya ini ketemu dengan tegak lurus dengan sisinya. Kita cek ya, ini tegak lurus tidak. Sini dan sini. Oke, saya ulangi. Sudah bisa. Ya, ini tidak bisa karena saya ulang lagi. Ya, ini tidak bisa dipilih. Oke, tidak apa-apa. Kita asumsikan ini sudah, kita percaya dengan step-nya ya. Dengan percaya dengan step-nya ini kita asumsikan sudah pas. Oke. Kemudian yang kalau segi genap itu membuat titik pusatnya ya kita hubungkan saja sudut-sudutnya. Seperti ini, escape, line lagi, klik seperti ini. Oke, kemudian kita buat lingkarannya. Buat lingkaran kita menggunakan circle. Nah, circle saya pakai center radius saja. Klik di sini. Ada di luar, berarti saya posisikan di sini. Ya, seperti itu. Kemudian saya klik di sini, center radius ya. Klik di sini, posisikan di sudutnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk yang bawah. Nah, karena ini tadi identik ya, itu kita copy saja ini. Ini kita blok, kita copy. Nah, referensinya pemindahannya ini harus sama. Karena identik ya, saya pilih yang di atas ini, saya masukkan di sini. Nah, ini pasti sama. Kemudian tinggal kita buat circle-nya atau lingkarannya. Saya pakai center radius lagi. Posisikan di sini sampai ke sini. Oh, kelebihan ya. Saya ulangi. Saya buat dulu yang di sini. Posisikan di sini sampai ke sini. Bentar, saya ulangi lagi. Oke, snapnya agak susah ini. Circle. Oke, masih kelebihan ya. Waktunya coba saya matikan dulu. Oke, pas ya. Nah, hasilnya seperti ini. Garis yang tidak perlu tinggal kita hapus. Yang ini, coba posisikan di sini. Saya buat lingkarannya.
sampai segitiga. Nah, ini tidak pas lagi, kita paskan lagi. Oh, saya punya garis ini, saya paskan di sini, semoga bisa. Nah, bisa ya. Seperti itu. Garisnya kita hapus. Perhatikan tebal tipisnya. Yang 2B itu yang tebal adalah lingkarannya. Berarti ini layarnya kita balik. Kita blok ini lingkarannya. Kemudian layarnya kita ganti yang kontur. Kemudian poligonnya kita blok. Saya ganti yang thin line. Oke, escape. Nah, sudah jadi. Garis yang tidak perlu tinggal kita hapus saja. Seperti ini. Oke, perhatikan soalnya. Ini ada juga center line. Center line itu, jadi semua radius, semua busur itu pasti ada center line-nya. Untuk membuat center line seperti ini, perhatikan, kita buat garis dulu. Nah, ini sudah ada circle-nya, berarti titik pusatnya gampang untuk ditentukan. Saya buat di sini. Oke, ini saya paskan ya, sampai pas dulu. Sebentar. Oh, sebentar. Layarnya kita ganti dulu, center line. Line, kemudian saya paskan seperti ini. Escape, line lagi, saya hapuskan seperti ini. Paskan di sini. Ya. Ini center line. Kemudian saya buat lingkaran untuk memotong center line-nya. Seperti ini visual saja ya, besarnya visual. Ya kira-kira sekian lah. Kita trim yang tidak perlu. Ini kita trim. Kita trim. Oke. Escape, ini kita hapus. Delete. Nah, center line-nya sudah jadi, tetapi kurang ideal. Karena garis panjang pendeknya kurang ideal. Kita blok di sini. Kita blok center line-nya, kemudian kita klik properties di sini, sebelahnya properties. Ini kita klik, akan muncul seperti ini. Line tab-nya kita kecilkan, misalkan 4. Escape. Ya, kira-kira seperti ini sudah ideal ya. Oke, kita copy, karena semuanya ada center line-nya. Kita copy ke sini. Kita copy ke sini. Kemudian kita copy ke sini. Nah, yang harus Anda pahami itu adalah prinsip-prinsipnya saja. Prinsipnya harus Anda pahami. Jadi nanti ketika kasusnya berbeda, Anda suruh membuat segi 7, lingkarannya di mana, ukurannya berapa, itu Anda bisa mengaplikasinya. Jadi jangan hanya mengikuti semua langkah yang saya berikan saja, tapi Anda juga harus paham konsepnya seperti apa. Oke, kemudian ini tinggal kita pindah. Ini saya pilih, saya pindah ke sini. Oh, sebentar. Kertasnya saya gandakan dulu, karena nanti masing-masing dengan title block seperti ini. Untuk menggandakannya seperti ini, kita copy, tapi triknya gini. Agar rapi, kita line dulu. Kita posisikan di sini, kita turunkan ke sini. Nah, ini saya masukkan 30 mm. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya pilih semua. Saya copy dari sini, saya klikkan ke sini, ke ujung garisnya tadi. Oke, kemudian saya jangan dilepas dulu, jangan di escape dulu. Kemudian saya copy lagi, saya paskan di sini. Kemudian di sini. Oke, kita mau sebanyak apapun ya mudah, tinggal ke bawah terus. Kalau sudah kita escape. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita letakkan saja. Tinggal kita move. Kita move. Nah, kita pindahkan di sini, kita posisikan. Sini. Kemudian yang kebalik ya. Kita move ini di sini.
escape, kita blok, kita move lagi, posisikan di sini. Ya. Oke, masih ada yang kurang. Garis ukuran. Nah, garis ukuran ini harus kita setting dulu. Untuk tempat saya tadi, saya bisa menggunakan garis ukuran untuk mengukur itu karena sudah saya setting. Kalau dari awalnya itu seperti ini. Perhatikan baik-baik. Saya gunakan halaman kosong dulu ya. Saya new dulu. Biar nanti tampilannya sama. Gridnya saya hilangkan. Nah, untuk membuat garis ukuran kita di tempat Anda nggak harus membuat garis lembar baru lagi, tapi langsung tempat Anda saja. Yang ada di bloknya langsung Anda setting. Kita klik annotate, dimension, nah ini sebelahnya dimension. Nah, nanti muncul seperti ini, Anda klik new. Kemudian Anda buat dimensi 1.1. Jadi ini nanti pakai skala ya. Untuk dimensi untuk gambar skala 1:1. Jangan menggunakan titik 2, nanti nggak bisa, ditolak sama sistemnya. Pakailah titik saja. Oke, kemudian kita continue. Nah, nanti akan ada settingan seperti ini yang banyak ini. Ini silakan Anda contoh settingan saya. Ini saya close dulu ya. Nah, saya perlihatkan settingan saya. Punya Anda jangan di close. Ya, Anda langsung kopilah ini saja, samakan. Nah, sebentar, layarnya saya buat dimension dulu. Oke, annotate. Nah, settingannya silahkan Anda ikuti ini saja. Anda buat semuanya persis seperti itu. Nanti silahkan kalau video ini terlalu cepat atau untuk mengcopy ini masih kurang waktu, settingannya Anda samakan persis dengan ini, bisa Anda pause dulu. Oke, kemudian samakan lagi dengan ini yang simbol arrow-nya persis. Ini harus teliti ya. Kemudian untuk teksnya seperti ini, persis. Kemudian untuk fit-nya seperti ini. Nanti silahkan Anda pause bagian-bagian ini. Untuk primary unitnya seperti ini. Nah, nanti di primary unit itu ada scale factor. Nah, scale factor ini karena kita membuat dimensi atau skala 1:1, berarti scale faktornya adalah 1. Ini ada keterangannya ya. Kalau kita posisikan ke sini kursornya ada keterangannya. Nanti kalau nanti kita membuat skala 1:2, berarti scale faktornya 2. 1:5 scale faktornya 5. 2:1 scale faktornya 1 dibagi 2, 0,5. Untuk skala 5:1 skala faktornya 1 dibagi 5, 0,2 dan seterusnya. Jadi kalau 2:1, 3:1 itu gambarnya diperbesar. Kalau 1:2, 1:5 itu gambarnya diperkecil. Jangan sampai kebalik ya. Oke, scale faktor seperti ini. Alternate unitnya seperti ini. Kemudian toleransinya seperti ini. Oke, nanti silakan di pause biar bisa mengcopy ini dengan baik. Oke, kalau sudah silakan Anda set current. Ini tadi Anda oke ya. Anda oke. Kemudian Anda set current. Nah, kemudian Anda buat baru lagi. Anda klik dulu dimensi yang Anda buat tadi. Dimensi 1 ya tadi ya, 1.1. Nah, Anda klik, kemudian Anda new. Kemudian ini Anda buat dimensi lagi. Dimensi 1.2, artinya 1:2. Oke. Nilainya nggak usah dirubah, langsung continue. Oh, ini sudah ada ya. Oke, ini saya custom. Punya Anda tetap dimensi saja. Kemudian continue. Nah, primary unitnya karena 1:2 berarti ini adalah 2.
Kemudian Anda oke. Yang Anda rubah cukup ini saja, scale faktornya. Karena tadi Anda sudah menggunakan basic yang dimensi 1:1 settingannya. Oke. Kita cari dimensi 1:2. Nah, saya tadi buat ini ya. Kemudian Anda set current dulu. Kalau sudah, Anda klik lagi. Terserah mau yang 1:2 atau yang 1:1. Kemudian Anda klik new. Nah, ini namanya kita ganti. Dimensi 1, misalkan 2:1. Continue. Nah, karena 2:1 berarti 1 dibagi 2, 0,5. Kita oke, kita set current. Oke, kemudian kita klik lagi dimensinya. Sebaiknya Anda klik yang dimensi 1:1 ya. Tapi 1:2 juga boleh, asal mengubahnya benar. Kemudian Anda klik new. Nah, ini Anda rubah lagi, misalkan dimensi 5.1. Continue. Scale faktornya tinggal kita rubah, karena 5.1 berarti 1 dibagi 5, berarti 0,2. Kita oke, kita set current. Dan seterusnya. Silahkan Anda buat menurut ini. Jadi di buku kompetensi, di materi pertemuan pertama itu ada skill ya. Ini pertemuan pertama untuk teori. Silahkan Anda buka kemarin yang sudah saya berikan. Nah, ini ada skill, skala gambar. Skala gambar itu adalah untuk yang tidak diskala atau 1:1 tetap seperti ini. Kemudian untuk yang diperbesar itu ada 2:1, 5:1, 10:1 dan seterusnya sampai 50:1. Ada juga yang diperkecil. Kalau yang diperkecil skalanya itu tidak bisa urut ya. Jadi urut 1:2, 1:3, 1:4 itu nggak boleh. Kalau diperkecil 1:2 langsung 1:5, langsung 1:10 dan seterusnya. Diperbesar juga sama, tidak ada diperbesar 3:1, 4:1 itu tidak ada. Jadi langsung seperti ini, 2:1 diperbesar lagi langsung 5:1. Nah, untuk settingannya tadi silakan Anda buat untuk diperbesarnya sampai 10:1, berarti ada 1, 2, 3. Kemudian yang dimensi 1:1 sendiri, yang diperkecil silakan Anda buat sampai 1:10. Jadi 1, 2, 3. Paham ya? Oke, kita kembali ke AutoCAD. Nanti setelah dimensi Anda jadi, di annotate ini Anda klik ke bawah, nah nanti akan muncul dimensi-dimensi yang sudah Anda buat. Ini buatnya harus teliti. Oke, kemudian selain di sini juga muncul, kita klik home, kemudian annotation Anda turunkan. Nah, ini tinggal kita pilih mau pakai dimensi yang berapa, seperti itu. Ya, tentunya gini, kalau Anda menggambar, kemudian Anda menggambar objek yang panjangnya 100, kan tidak cukup di kertas. Kemudian Anda kecilkan menjadi kecilkan 10 kali. Berarti yang Anda gambar adalah 100-nya Anda wakili di sini menjadi 10. Seperti itu. Ini gambarnya panjangnya 10. Tetapi dimensi ini Anda tetap pilih yang 1:10. Kemudian Anda gunakan seperti biasa. Nah, jadi nanti ketika panjangnya itu Anda ukur, itu bukan 10 tapi 100. Seperti itu. Oke, ini saya setting dulu. Karena ini semuanya 1:1, ini saya pakai yang 1:1. Oke, kemudian untuk mengukurnya ini ada banyak fitur. Ini linear, like, angular, dan sebagainya. Radius, diameter. Nah, linear itu untuk mengukur panjang dan lebar. Pokoknya dia harus linear, vertikal atau horizontal. Kita klik ini, kita klik di sini dan di sini. Nah, 46. Kalau kita pakai ini contoh saja ya. Kalau pakai like itu seperti ini. Klik ini dan ini. Nah, garisnya akan miring. Berbeda kalau kita pakai angular, pakai linear untuk mengukur yang sama, ini dan ini. Nanti ukurannya akan jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Paham ya bedanya ya? Kemudian untuk angular. Nah, angular seperti ini untuk mengukur sudut. Misalkan saya mau mengukur sudut ini dengan ini misalnya. Nah, ini kita 90 derajat. Untuk mengukur sudut seperti itu. Jadi saya ulangi, angular Anda klik
sisi pertama, Anda klik sisi kedua. Tarik. Nah, udah ya. Oke, ini kita lengkapi dulu. Ini kita lengkapi bagian sini dan sini. 50. Oke, kemudian Anda buat lagi untuk kompetensi yang 2A, tinggal dipindah yang tadi seperti ini, dilengkapi sampai semirip mungkin dengan kompetensinya atau soalnya. Kemudian jangan lupa isilah title blocknya. Title block ini Anda isi persis sekali dengan yang di sini. Kalau Anda mengerjakan kompetensi 2A, berarti title blocknya Anda sesuaikan dengan kompetensi 2A. Tinggal Anda contoh saja blok seperti ini. Mulai dari ini menggambar poligon, skalanya sekian, dan sebagainya. Yang berbeda hanya drawing date-nya atau tanggalnya. Tanggalnya silahkan Anda isi tanggal pembuatan Anda menggambar itu tanggal berapa. Kemudian namanya juga berbeda, namanya Anda isi nama Anda sendiri. Satu nama saja seperti ini. Bisa nama depan, bisa nama tengah atau nama belakang. Ya kalau satu kelas itu ada, misalkan Andinya ada 2 ya, berarti satu Andi yang lain itu pakai nama yang lain biar nggak sama. Tapi hanya satu kata saja. Oke, seperti itu. Kalau Anda nanti menggambar dengan kertas A3, F-nya ini yang diganti 3. Oke, ini Anda lakukan untuk sampai bawah semua, sampai gambar 10 itu Anda sesuaikan, sampai gambar 10 Anda sesuaikan title blocknya sesuai masing-masing kompetensi. 2C ya Anda ngikut ini, dan sebagainya. Oke, sudah saya jelaskan untuk 2A dan 2B. Kemudian kita akan menuju ke kompetensi 2C. Ini mudah, tapi juga akan saya jelaskan secara detail. Kita kembali ke AutoCAD. Ini saya hapus dulu. Oke, tempatnya kita bersihkan seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, silakan Anda buka lagi untuk buku kompetensinya ya. Nah, kompetensi 2C. Oke. Untuk yang belum teori atau belum teori pertemuan ketiga, nanti silakan Anda ikuti dulu teori pertemuan ketiga. Saya sudah menjelaskan bagaimana setiap trik untuk membuat bentuk-bentuk seperti ini. Nah, saya akan jelaskan kalau membuatnya dengan software Autodesk AutoCAD. Ini seperti ini kasusnya. Anda diminta membuat gambar seperti ini. Jadi nanti ada sebuah busur. Busur itu ini ya. Ada sebuah busur. Busur itu lingkaran yang tidak penuh. Jadi ketika lingkaran tapi garisnya terputus, itu berarti dia menjadi busur. Nah, nanti busurnya melengkungnya sampai seberapa ya, itu nanti tergantung dari garis lainnya. Untuk busur ini nanti Anda membuat sudut seperti ini. Ini ada 3 sudut. Yang pertama adalah sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul dengan masing-masing sudut sekian. Nah, Anda diminta membuat busur yang tangent dengan masing-masing garis ini. Apa yang dimaksud tangent? Tangent itu maksudnya seperti ini. Maksudnya busur ini nanti akan berpotongan secara halus dengan garisnya. Jadi tidak ada sudut ya. Ya kalau di sini pasti ada sudutnya. Tapi kalau yang di sini ini tidak ada sudutnya. Itu namanya tangent. Seperti itu. Jadi Anda diminta membuat busur yang tangent dengan kedua garis pembentuk sudut ini dengan radius 12. Nah, intinya cuma seperti itu. Oke, langsung kita praktekkan. Anda nanti membuat sampai persis seperti ini. Kita praktekkan. Kita masuk ke AutoCAD-nya. Oh iya, ini kita lihat dulu. Masing-masing panjangnya 85, 85, 85. Kemudian ini 85, 30. Oke.
Kita buat dulu di sini. Ini saya ganti kontur lagi. Kita line. Fotonya saya, jangan. Saya depan dulu aja untuk membuat yang ini. Ini 85 ya. 85, enter. Kemudian ortonya saya matikan. Nah, ini panjangnya 85 juga. Nah, jangan di enter, tapi di tab. Sudutnya adalah 30. Enter. Escape. Oke, sudut pertama sudah jadi. Sudut kedua kita lihat dulu. 85, 45, tapi 90 derajat. Oke, kalau ini ortonya kita di depan karena vertikal dan horizontal saja garisnya. Oke, biar sama saya buat seperti ini. Nah, ini 85, naiknya 45. Ya, skip. Agar jarak, ini saya move dulu agar ada jaraknya. Oke, untuk sudut ketiga, itu sudut tumpul. 85, 48, sudutnya 125. Oke. Ini 85, biar nanti sama, saya seperti ini kan. 85. Kemudian ini ortonya saya matikan karena miring garisnya. Ini 48. Kemudian ini saya tab, ini 1, 2, 5. Enter. Skip. Ya, sudutnya sudah jadi. Prinsip untuk membuat busurnya itu sebenarnya sama. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita geser dulu masing-masing garis ini. Karena tadi busurnya adalah 12 ukurannya, berarti garis ini kita geser ke atas 12. Kita pakai copy. Kemudian kita klik di sini, kita tarik ke atas, kita masukkan 12. Enter, escape. Yang ini juga. Nah, ini agak susah karena garisnya miring. Agar bisa 12, kita buat garis bantuan dulu. Kita tekan line, klik di sini. Nah, ini 60 derajatnya. Ini secara otomatis ini bisa. Oke, sebentar. Atau kita masuk secara manual juga bisa. Ini kita geser 12, berarti ini kita ketik 12, kita tab, masukkan sudutnya 60, agar dia siku-siku dengan sudut yang miring itu, atau garis yang miring itu. Nah, seperti ini, kita escape. Kemudian kita pilih yang mau digeser, kita copy, klik di sini, dan di sini. Escape. Garis bantuannya kita hilangkan. Oke, kemudian titik potong dari garis yang kita geser tadi, ini Anda gunakan untuk membuat busur. Nah, busurnya saya menggunakan circle ya, lingkaran tapi menggunakan yang center radius. Karena busur itu nanti ukurannya radius. Titik pusatnya ini, titik pertemuannya ini. Kemudian saya tarik ke bawah, saya masukkan 12, saya enter. Nah, temunya seperti ini. Kemudian kita trim yang tidak perlu. Kita trim bagian ini dan bagian ini. Bagian ini dan bagian ini. Sisanya kita hapus semua. Nah, sudah jadi. Perhatikan di soal, ada garis tipis di sini dan di sini. Kita pakai thin line, kita klik line ini, kita teruskan garis ini. Nah, ini harus pas di perpotongannya ya. Kita aktifkan ortonya. Seperti ini agak panjang saja, nanti kita trim. Panjangnya bebas, tapi jangan ekstrim sekali. Kita tekan line juga, kita klik di sini, ortonya kita matikan karena miring. Oke, sudutnya ini adalah 60 karena seperti ini. Ini kita panjangkan saja seperti ini, kita masukkan 60 untuk panjangnya, biar dia berlebih tidak masalah. Kita tab,
Kita masukkan sudutnya. Oh, sudutnya ternyata dari sini ngukurnya. Berarti ini 180 kurangi 30. 150, enter. Nah, skip. Kita trim, klik kanan, kita trim ini. Oke, udah jadi ya. Kemudian kita buat, nah ini karena ini gusur, ini harus ada center line-nya. Kita bisa mengcopy center line dari sini karena tadi kita sudah buat. Nah, ini bisa kita copy, kita pilih, kita copy, pilih di tengahnya, kita letakkan di sini. Nah, sentuhkan ke busurnya, nanti titik pusatnya akan muncul. Oke, seperti ini. Biar tidak terlalu besar, kita kecilkan pakai circle, kita posisikan ke tengah, kita seperti ini kan. Kita trim bagian yang tidak perlu. Seperti ini. Lingkarannya kita hapus, kemudian ini kita idealkan biar ideal. Misalkan saya pilih 2, saya escape. Ya, dia udah ideal ya, kira-kira seperti ini. Oke, kemudian ini tinggal dilengkapi. Ada ukuran 85, 85, R12, dan 30 derajat. Oke. Kita ini ganti dengan dimension dulu. Ini 85, dari sini ke sini 8. Nah, pastikan skalanya 1:1 ya. Untuk mengganti skalanya di sini. Nah, ini tinggal kita pilih yang 1:1. Oke, kita karena miring kita pakai yang align. Sini dan sini. Ini 85. Ini kita posisikan secara visual saja. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, tapi yang sama. Oke. Kemudian sudutnya saya pakai angular bagian sini dan bagian ini. 30 derajat. Kemudian radiusnya, radius ya kita pakai radius bagian sini. Oke, nah, seperti ini. Oke, udah jadi satu. Selanjutnya untuk yang sudut siku-siku ini. Nah, kalau yang siku-siku ini gesernya gampang. Kita aktifkan dulu ortonya. Kita pilih yang ini, kita copy, posisikan sini, masukkan 12, enter. Escape. Kita blok yang ini, kita copy, posisikan ke sini, kita geser 12 juga, enter. Escape. Kita buat circle, center radius, posisikan ke sini, masukkan 12, enter. Oke, layarnya kita rubah dulu, jadi konturnya. Ya, seperti ini, escape. Kemudian kita potong garis yang tidak perlu. Trim, sini, ini, dan ini, dan ini. Escape, kita hapus garis bantunya. Kalau di AutoCAD garis bantu silakan dihapus. Tapi kalau di teori jangan ya. Oke, kemudian kalau kita perhatikan ada garis tipisnya di sini. Nah, ini ada garis tipisnya. Kita buat line, ini kita buat thin line dulu. Posisikan di sini, tepat di perpotongannya. Ini kita lebihkan dulu, escape. Line lagi, posisikan di sini, kita lebihkan. Escape, kita trim. Ya. Kemudian center line-nya. Nah, center line-nya kita tinggal copy ini saja. Ini dan ini. Tinggal kita copy, terus bagian tengah kita klik, kita senggolkan ke sini, kita klik di sini, escape. Oke, sekarang tinggal ukuran-ukurannya. Ini kita ganti dimension dulu.
ganti dimension, bentar, agak loading. Nah, oke. Ini pakai linear karena dia tegak lurus atau dia hanya vertikal dan horizontal saja. 45 kira-kira secara visual sama. Lagi sini dan sini. Oke. Kemudian sudutnya bagian ini dan bagian ini 90. Oke. Ini jangan terlalu lebar ya. Ini bisa kita klik, kita geser seperti ini. Oke. Escape. Kemudian radiusnya. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk gambar ketiga. Nah, ini sama triknya, kita geser dulu. Ini kita pilih, kita copy, klik di sini, masukkan 12. Enter, escape. Nah, bagian ini kita buat garis bantu dulu. Kita klik di sini, kita buat garis yang tegak lurus. Klik di sini, ortonya kita matikan dulu. Nah, kita pendekatan dulu. Ini kita masukkan 12 dulu ya. 12 kita tab. Nah, saya ulangi. Line, posisikan di sini. 12 tab. Sebentar. tab. Nah, tinggal sudutnya. Karena ini 125, berarti sudut lawannya berapa? Agar dia bisa lurus atau bisa tegak lurus. Nah, ini kita geser-geser seperti ini akan kelihatan, berarti dia pasti belakangnya 5. Oke, kalau 40 secara visual mungkin 35 ya, kita masukkan saja 35. Escape. Nah, kita ukur saja di sini. Ini harus 90 derajat. Nah, ini tegak lurus ya, escape. Kalau sudah, ini tinggal kita klik, kita pilih, kita blok, kita copy dari sini ke sini. Escape, garis bantunya kita hapus. Titik potongnya sudah ada, circle, center radius, klik di sini, masukkan 12. Oh iya, layernya belum diganti. Ganti dulu layernya. Contour. Escape. Kita trim garis yang tidak perlu. Oke, ini juga. Ya. Garis bantunya kita hapus. Seperti ini. Oke, kita lengkapi seperti yang lain. Center line-nya kita blok, kita copy, posisikan di sini. Oke. Kemudian dimensinya. Oke, ini udah dimension ya. Oh, ini belum, yang thin line ini belum. Ini kita rubah dulu thin line. Kita pakai line. Kita posisikan di sini. Kita titik potongnya. Ini lebih panjang tidak masalah. Escape. Kita ulangi sini. Nah, ini udah snap ya, snap tegak lurus. Escape. Nah, kita trim. Oh, salah. Ctrl Z kalau untuk undo. Saya ulangi trimnya. Jangan. Oke, ini saya hapus saja. Saya hapus. Saya pakai line dari sini ke sini. Nah, skip. Oke. Tinggal kita buat dimensinya. Oke, angular dulu boleh. Oke, seperti ini. Align untuk yang miring sini dan nah ini sampai sini ya. Oke. Kemudian linear sini sampai ke sini. Oke, radiusnya.
Oke. Udah jadi, tinggal kita pilih semua, kita move. Kita masukkan ke title block-nya. Nah, ini mungkin agak lambat ya. Kita masukkan ke title block-nya. Oh, tidak muat. Berarti harus kita tata. Kita letakkan di luar dulu. Kita tata dulu. Di sini. Misalkan kalau meletakkan itu center ya. Secara visual center. Tengah, atas, bawah, kanan, kiri. Ini saya letakkan di bentar, saya buat garis bantu agar dia sejajar. Nah. Oke, ini saya pindah lagi agar dia sejajar seperti ini. Nah, ini garis bantunya saya perpanjang. Oke, biar gampang, ortonya saya hidupkan. Oke, saya lanjutkan gini aja. Oke, ini saya pindah, move, posisikan di sini. Ortonya saya matikan biar gampang. Oke, garis bantunya saya hapus. Oke, sudah di title block. Kemudian ini nanti Anda ganti sesuaikan dengan soal, kecuali tanggal dan nama. Oke, kita kembali ke soal. Oke, untuk materi ini atau pertemuan ini silakan Anda buat sampai kompetensi 2D dulu. Untuk kompetensi 2D itu akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Silakan Anda kerjakan sampai kompetensi 2B, tidak perlu lembar kerja baru, cukup lanjutkan untuk title block tadi. Jadi nanti hasil pekerjaan Anda, kita ada seperti ini ya. Ada title block yang A3 seperti ini sudah jadi, kemudian ada 3 gambar seperti ini. Ya, tentunya ini juga ada gambarnya. Dengan title block yang sudah disesuaikan dengan nama. Oke, untuk pengumpulan dan tingkatnya silahkan Anda perhatikan nanti di Classroom. Kemudian materi ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan membahas materi selanjutnya minggu depan. Selamat mengerjakan, silahkan diteliti dan Anda yang teliti, kemudian jangan kerjakan ini mendadak ya. Jadi silahkan Anda jauh-jauh hari agar nanti jika ada permasalahan-permasalahan bisa Anda tanyakan jauh-jauh hari dan tidak terlambat dalam pengumpulannya. Oke, materi ini saya akhiri di sini. Salam.